Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanu fid din, asyhadakumullah. Kalau kita banyak membaca buku-buku sirah nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu rasanya tidak mungkin kalau kita tidak jatuh cinta kepada beliau, ya. Ada seorang kawan yang menceritakan kepada saya tentang awal pertobatannya, atau istilah sekarang hijrahnya, ya. Yang tadinya kawan ini gak terlalu peduli tentang agama, sering lalai dalam sholatnya. Jadi dia itu dikasih kawannya buku sirah nabawiyah, ya. Buku ini masyhur sekali, ya. Judul aslinya Rahiqul Maktum, ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Buku ini konon adalah buku yang tulis untuk sebuah lomba, ya, tentang penulisan sirah sedunia. Kemudian dinobatkan sebagai juara pertama. Terjemahannya banyak tersebar, ya. Jadi teman ini pas baca buku sirah nabawiyah itu sampai berkali-kali saya nangis, kata dia. Ternyata Nabi kita itu menyebarkan Islam itu tidak mudah, ya. Banyak benar cobaannya, gitu, ya. Apalagi ketika baca Nabi SAW dakwah ke Taif, ya, ke Taif. Nah, setelah sebelumnya Nabi Muhammad SAW itu kan di boykot, ya, 3 tahun nggak bisa keluar dari sebuah lembah, ya. Diboykot sama orang Quraisy. Punya duit juga nggak bisa berbelanja. Akhirnya Nabi dan para sahabat tuh makan rumput-rumputan, ya. Kemudian sampai bibir mereka pecah, ya. Mereka minum dari punuh onta. Punuh onta itu kan ada airnya itu, ya. Sampai kata Mas'ud radhiyallahu anhu, air kencing kami itu sudah darah, ya. Sehingga ketika itu kan meninggallah istri beliau Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau Abu Thalib yang menjadi pelindungnya. Karena Nabi sudah nggak punya pegangan lagi, ya, pelindung lagi, Nabi mengajak anak angkatnya Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu dakwah ke Taif. Sampai Taif malah dilempari batu, ya kan. Berdarah kepala Nabi itu. Saya itu kata orang ini, kata kawan ini, nangis berkali-kali baca sirah nabawiyah itu, ya. Nangis saya. Akhirnya saya memutuskan saya harus berubah. Nah, ikhwanu fillah sadakumullah. Nah, cobalah baca buku-buku sirah nabawiyah, dia. Baca perjalanan Nabi kita Muhammad SAW itu. Dari kecil beliau sudah yatim, kan. Bapak beliau Abdullah sudah meninggal dunia waktu Nabi masih berada dalam kandungan ibunya. Ya, umur 6 tahun ibu Nabi juga meninggal, Aminah, ya kan. Diasuh sama kakeknya, ya, Abu Abdul Muthalib, ya, yang sangat menyayangi beliau, ya. Saking sayangnya itu ada kisah yang masyhur Ibnu Ishaq menceritakan, ya. Walaupun ternyata setelah dikaji lebih dalam kisah ini tidak begitu kuat, ya. Tapi masyhur sekali. Abdul Muthalib itu punya sebuah kasur, ya, atau kayak permadani lah gitu, khusus untuk beliau duduk. Yang mana kalau lagi ada perkumpulan itu nggak ada orang berani duduk di situ, ya. Ini hanya untuk Abdul Muthalib. Tapi kalau di perkumpulan itu beliau melihat cucunya Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam nih, langsung dipanggil, disuruh duduk sini sama saya itu. Sambil beliau
mengelus kepala Muhammad kecil ini dan mengatakan, cucuku ini akan jadi orang yang besar. Ya, 8 tahun kakek beliau meninggal dunia, ya kan. Beralih lagi pengasuhannya kepada paman beliau, Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini nama aslinya Abdul Manaf ya. Abu Thalib karena dia punya anak pertama namanya Thalib. Abu Thalib ini, bukan sekalian, itu orang yang sangat miskin. Anaknya jumlahnya 6, ada yang mengatakan 7. Banyak kisah masyhur juga tentang Nabi SAW yang masih kecil ini di pengasuhan Abu Thalib ya. Ada kisah masyhur juga. Jadi kalau waktu makan itu di meja atau di ya tempat makannya Abu Thalib, anak-anak Abu Thalib ini berebutan ngambil makanannya. Ya namanya anak-anak kecil kan. Dan Muhammad SAW yang masih kecil ini hanya diam ya, terpaku, terdiam ya. Karena dia nggak mungkin mau ikut-ikutan berebutan makanan dengan anak-anak Abu Thalib gitu ya. Ya, bayangkan ya Pak Bu ya, ini anak yatim piatu, diasuh sama pamannya, ketika waktu makan, ya anak-anak pamannya yang banyak ini, dan pamannya miskin ya, berebutan makanan, Muhammadnya hanya diam saja. Ya, umur 12 tahun, Muhammad kecil ini, ya kalau kita kan kelas 6 SD, sudah ikut pamannya dagang ke negeri Syam, ke Palestina, ya, jalan kaki. Nah, kalau kita browsing itu jaraknya kurang lebih 1.500 kilometer. Masya Allah ya. Saya waktu di pondok dulu aja ikut siahah atau long march itu kelas 2 sanawiyah, 2 SMP. Solo Jogja itu 100-an kilo. 3 hari 3 malam. Ya. Ini kalau 1.500 kilometer nih ya berapa hari kaliin aja ya. Ya. Jalan kaki. Pulang pergi ya kan. Umur 25 tahun beliau mulai berlatih mandiri ya. Lepas dari pamannya. Ikut kerja dagang dengan Khadijah radhiyallahu anha yang kelak akan menjadi istri Nabi, ya kan. Ya, akhirnya Nabi SAW menikah dengan Khadijah, ya seorang janda, ya kan. Terus dalam perjalanannya Nabi bahagia sekali dengan Khadijah ini. Ya, beliau dapat anak 6, ya kan. Ketika usia 40, Nabi SAW sudah mulai merasa ada empati dengan masyarakat Mekah itu ya. Kok rusak masyarakat ini? Gimana cara memperbaikinya? Ya, kita sudah bahas di video kita ya tentang berawalnya perubahan ya. Ya kan? Sampai akhirnya beliau mendapatkan wahyu. Beliau ketakutan sekali dengan peristiwa yang beliau hadapi di Gua Hira itu. Nah, Khadijah radhiyallahu anha yang menenangkan hati beliau, ya, membesarkan hati beliau. Nah, terus jadi nabi, ya kan? Mendakwahkan Islamnya kepada saudara-saudaranya, ya kan? Kepada pamannya, bibinya, ya, sepupu-sepupunya. Nah, tapi yang beliau dapatkan bukan penerimaan atau pembelaan, malah penolakan, ya, secara mentah-mentah. Sampai ada kisah itu Nabi SAW itu kan berdiri di sebuah bukit, manggil semua orang-orang Mekah itu. Beliau katakan, kalau saya katakan di balik bukit ini ada pasukan mau menyerang kalian, kalian percaya enggak gitu loh. Ya, padahal nggak ada apa-apa gitu loh. Namanya Mekah itu kan gurun pasir. Kalau ada pasukan mau menyerang kan pasti ada suara gemuruh, ada debu-debu berterbangan. Tapi hening. Kata Nabi, kalau ada pasukan menyerang kalian percaya enggak? Percaya, semuanya percaya. Karena memang Nabi punya track record yang bagus ya. Track record beliau sebagai Al-Amin yang mereka beri gelar itu pada beliau, orang paling terpercaya. Dan Nabi itu kalau mau bohong aja percaya mereka. Dan sekarang beliau mengatakan dengan kebenarannya, aku ini adalah utusan Allah. Disuruh Allah kepada kalian untuk menyembah Allah. Langsung orang-orang Mekah itu
pamannya malah mengatakan, ya Abu Lahab tuh, "Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana." Celaka engkau Muhammad, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami, ya kan? Ya. Terus Nabi dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun, ya kan? Nabi mulai dakwah terang-terangan, ya. Beliau mendapatkan penolakan yang sangat keras, ya. Dan para sahabat juga begitu, pada disiksa. Nabi sendiri sering juga, ya, kalau beliau misalnya sholat di apa Ka'bah itu, Abu Jahal ketika melihat Nabi lagi sujud tuh langsung dijejek leher Nabi, ya, diinjek gitu. Ya, nanti ini Allah abadikan di surat Al-Alaq, ya, ayat terakhir. Buka aja nanti. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak jika Abu Jahal ini tidak menghentikan perbuatannya, yaitu nginjek leher Nabi waktu sholat, akan kami tarik ubun-ubunnya itu, masukkan ke neraka. Ini ayat khusus Abu Jahal ini, yang begitu jahat kepada Nabi SAW. Ya, singkat cerita akhirnya beliau, itu kan diboikot 3 tahun tadi, kemudian istrinya meninggal, Khadijah, Abu Thalib meninggal, sehingga tahun itu disebut dengan tahun kesedihan, Amul Huzni. Akhirnya beliau ngajak anak angkatnya Zaid bin Harithah ke Taif dakwah, tapi malah dilempari batu, ya kan. Terus Nabi singkat cerita akhirnya terpaksa harus pindah ke Madinah, ya, karena Mekah sudah nggak kondusif lagi, ya. Terus terjadilah berbagai macam peperangan, ya, di usia Nabi yang sudah tidak muda lagi, ya. Usia beliau sudah berapa itu? 53 atau 54. Ya, Nabi SAW pernah pipinya tertembus panah gitu, ya. Tuh. Masya Allah, ya. Rontok beberapa gigi Nabi ketika itu. Ya, terus Nabi Muhammad SAW, ya, memperjuangkan Islam sampai akhirnya detik-detik beliau menjelang meninggal dunia disebabkan sakit yang luar biasa di kepala yang beliau rasakan gara-gara bekas diracun oleh seorang wanita Yahudi, kan. Dan Nabi kita Muhammad SAW sudah mau meninggal pun, ya, itu kata-kata terakhir yang beliau ucapkan itu, biasanya kan orang itu Pak kalau mau meninggal itu kan yang sering dia ucapkan gigaunya itu adalah siapa yang paling dia cintai, ya, di dalam benak terdalamnya, ya kan. Dulu ada raja Prancis itu Napoleon, ya, karena dia masuk Islam kan untuk menarik hati rakyat Mesir. Pas mau meninggal suruh ngucapin la ilaha illallah nggak bisa, dia mengucapkan Josephine, mantan istrinya yang dia ceraikan. Nabi SAW mencintai istri-istrinya, sangat mencintai Aisyah radhiyallahu. Tapi yang Nabi ucapkan itu gak ada nama Aisyah. Yang beliau ucapkan adalah ummati, ummati, ummati. Umatku ini gimana ini? Umatku ini gimana nasibnya nanti? Umatku gimana gitu, ya. As-sholah, as-sholah. Ingat sholat, ya. Jangan tinggalkan sholat. Wa ma malakat aimanukum. Berbuat baik kepada budak-budak kalian. An-nisa, an-nisa. Berbuat baiklah kepada wanita. Ya, kepada anak kalian yang perempuan, kepada istri kalian, kepada ibu-ibu kalian, saudara perempuan kalian. Itu yang Nabi SAW ucapkan menjelang meninggal dunianya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala itu sampai mengabadikan di surah At-Taubah ayat 128, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul, ya, kepada kalian dari kaum kalian sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami itu. Ya. Nabi itu ikut merasakan penderitaan kita. Ya. Dia sangat menginginkan keimanan dari kalian dan keselamatan. Ya. Dia sangat penyantun dan sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itulah Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sayang dan cinta kepada umatnya. Beliau ikut merasakan penderitaan kita, pengen sekali kita itu selamat di akhirat nanti, makanya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kalau kita baca Sirah Nabawiyah ini, ya, rasanya nggak mungkin kalau kita tidak jatuh cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya sangat suka sekali dengan nasyid Raihan itu, ya, yang zaman dulu sering dinyanyikan tuh. Ya, nyanyinya itu mungkin kita hafal lah ya. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenangan. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucuk tanganmu, semata mengalir keberkahan dalam hidupku untuk mengikut jejak langkah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi saya dan Iwan sekalian. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.